Pesan Cavani ke fans Manchester United jelang derby Manchester. Sebuah pesan diberikan Edinson Cavani kepada para pendukung Manchester United. Ia meminta para loyalis setan merah percaya sepenuhnya pada timnya jelang derby Manchester nanti. Manchester United dijadwalkan menggelar sebuah partai krusial di akhir pekan ini. Mereka akan menjamu Manchester City di pertandingan pekan ke-11 IPL. Manchester United berada di bayang-bayang yang kurang baik. Pasalnya, terakhir kali mereka bermain di Old Trafford, setan merah dibantai rival mereka oleh Liverpool dengan skor 5-0. Cavani berharap para fans MU bisa mendukung penuh timnya di laga krusial itu. Cavani menyebut bahwa kepercayaan fans punya dampak besar bagi para pemain. Ia menyebut para pemain selalu termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi para fans. Pada kesempatan ini, Cavani bercerita terkait kesannya selama membela Manchester United, terutama kesannya terhadap para fans setan merah. Sang striker mengaku sangat menikmati perlakuan fans kepadanya, jadi ia senang bisa bertahan di United. Cavani diprediksi bakal terlibat tim derby Manchester. Banyak yang memprediksi striker Uruguay itu akan jadi starter di lini serang Manchester United bersama Cristiano Ronaldo. Ini dikarenakan Cavani dicadangkan Solskjaer saat melawan Atalanta, sehingga kondisi fisiknya jadi lebih prima saat menghadapi Manchester City nantinya. Diisukan bakal dipecat jika kalah di derby Manchester, begini respon Solskjaer. Manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer menanggapi rumor pemecatan dirinya jelang derby Manchester. Ia mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan spekulasi itu. Solskjaer sempat diguncang isu pemecatan yang hebat pada 2 pekan lalu. Ia nyaris dipecat oleh manajemen Manchester United usai MU dihajar 5-0 oleh Liverpool di Old Trafford. Namun manajemen Manchester United memutuskan tetap percaya kepada Solskjaer. Sang manajer langsung membalas kepercayaan itu dengan menang 3-0 atas Tottenham. Namun di tengah pekan kemarin, Manchester United ditahan imbang oleh Atalanta dengan skor 2-2. Sehingga beredar rumor bahwa Solskjaer bakal dipecat jika Manchester United kalah di derby Manchester. Dalam sesi konferensi persnya baru-baru ini, Solskjaer menegaskan bahwa ia sudah mendengar rumor itu. Namun ia memutuskan tidak ambil pusing. Ia menyebut bahwa rumor-rumor seperti itu sudah lama beredar. Jadi ia merasa sudah kebal dengan rumor-rumor itu. Chelsea coba daratkan Kingsley Coman di tahun 2022. Klub Premier League yaitu Chelsea nampaknya belum menyerah untuk mendatangkan Kingsley Coman. Klub asal London Barat itu akan mencoba membajak sang pemain di musim panas tahun 2022 nanti. Sosok Coman sempat digosipkan jadi pemain incaran Chelsea di musim panas kemarin. Thomas Tuchel ingin pemain serba bisa Bayern Munchen itu menjadi bagian dari timnya. Namun karena 1 dan 2 hal, Coman batal pindah di musim panas kemarin. Ia memutuskan untuk bertahan bersama kubu Die Roten. Dilansir dari Bild, Chelsea belum menyerah untuk mendatangkan Coman. Mereka akan mencoba untuk mengamankan sang pemain di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel masih mendambakan sosok Coman karena ia kurang puas dengan winger-winger Chelsea. Hakim Ziyech performanya tidak stabil, sementara Christian Pulisic juga kerap mengalami cedera. Itulah mengapa Tuchel menginginkan Coman di timnya. Ia berharap winger timnas Prancis itu bisa mengisi kekosongan di lini serang timnya tersebut. Pelatih Tottenham Antonio Conte ingin boyong pemain Juventus ini. Manajer baru Tottenham yaitu Antonio Conte mulai menyusun rencana transfer timnya di bulan Januari 2022. Conte dilaporkan ingin memboyong salah satu pemain Juventus yaitu Weston McKennie. Pada awal pekan kemarin, Conte resmi kembali ke dunia manajerial. Ia menerima pinangan Tottenham untuk menggantikan Nuno Espirito Santo yang dipecat. Conte dilaporkan akan melakukan perombakan bertahap di skuad Spurs. Ini dikarenakan pemain Spurs dinilai tidak semua cocok memainkan skema yang ia rancang. Menukil dari Calcio Mercato, Conte mengarahkan radarnya ke Italia. Ia tertarik untuk mendapatkan jasa Weston McKennie dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Antonio Conte sudah lama naksir McKennie. Ia sudah mengamati sang gelandang semenjak ia menangani Inter Milan di musim lalu.
Ia menilai sang gelandang adalah tipikal gelandang pekerja keras. Ia juga punya kemampuan untuk bermain di beberapa posisi. Ia menilai kemampuan McKennie itu cocok dengan kebutuhannya di Tottenham. Jadi ia ingin memboyongnya di Januari nanti. Kunci rapat-rapat, Inter tegaskan ogah jual pemainnya ke Tottenham. Direktur Inter Milan yaitu Piero Ausilio menegaskan pihaknya tak akan melepaskan satu pun pemainnya ke Tottenham, khususnya pada Januari 2022 nanti. Sekarang ini Tottenham sedang berusaha memulai era baru. Mereka sudah memecat Nuno Espirito Santo. Spurs kemudian langsung menggantikannya dengan Antonio Conte. Usai resmi menukangi Harry Kane dan kawan-kawan, Conte tentu akan segera bergerak untuk membenahi timnya. Salah satu caranya adalah dengan merekrut amunisi baru. Dari situ muncul kabar yang membuat Inter ketar-ketir. Pasalnya, Antonio Conte disebut ingin membajak skuad Inter Milan. Ia kabarnya ingin memboyong Nicolo Barella ke Tottenham. Target Conte kabarnya tak cuma Barella. Ia disebut juga mengincar servis back Inter yaitu Stefan De Vrij. Situasi makin mengkhawatirkan bagi Inter, sebab ada kabar bahwa Barella siap cabut dari Inter Milan. Inter Milan tentu saja tak mau kehilangan Nicolo Barella dan Stefan De Vrij. Pasalnya keduanya adalah dua pilar penting mereka. Inter pun akhirnya buka suara soal masa depan keduanya. Melalui Piero Ausilio, mereka menegaskan tak akan melepas satu pemain pun pemainnya pada Januari 2022 nanti ke klub manapun, termasuk ke Tottenham. Inter Milan sebelumnya dalam kondisi kesulitan keuangan. Namun, usai melego Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku, kondisi mereka kini membaik hingga mereka tak perlu lagi menjual aset-asetnya yang berharga. Newcastle siap bayar mahal untuk datangkan Marc-Andre ter Stegen. Sebuah spekulasi baru beredar mengenai masa depan Marc-Andre ter Stegen. Kiper Barcelona itu dilaporkan kini masuk dalam radar transfer Newcastle. Kiper 29 tahun itu merupakan salah satu pemain inti Barcelona. Ia sudah menjadi sosok yang tangguh di bawah mister gawang El Blaugrana sejak tahun 2014 silam. Beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa Ter Stegen bakal dijual oleh Barcelona. El Blaugrana terpaksa melepas sang kiper karena ia memiliki gaji yang sangat besar dan membebani keuangan Barcelona. Erling Haaland gabung Manchester United atau Bayern Munchen. Begini kata sang ayah. Al Alan yaitu baru-baru ini buka suara terkait spekulasi masa depan sang putranya yaitu Erling Braut Haaland. Alf menyebut bahwa untuk saat ini pihaknya masih belum terlalu memikirkan klub mana yang akan dibela oleh sang putranya nanti. Haaland bergabung dengan Borussia Dortmund di Januari 2020 silam. Dalam waktu yang singkat, ia langsung menjelma menjadi bomber baru di Borussia. Ketajaman striker 21 tahun itu membuat tim-tim papan atas Eropa tergoda untuk membajaknya. Ada Manchester United, Manchester City, Real Madrid, dan Bayern Munchen yang dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Kans bagi raksasa-raksasa Eropa itu pun untuk merekrut Haaland cukup terbuka lebar. Karena di tahun depan klausul rilis senilai 75 juta euro sang striker sudah aktif. Alf menyadari bahwa saat ini putranya sedang diincar oleh banyak klub top Eropa. Sementara ada banyak spekulasi mengenai kemana Haaland akan berlabuh. Namun menurut sang ayah, ia dan putranya masih belum mau memikirkan kemana dia akan berlabuh. Ia menyebut untuk saat ini sang striker masih fokus di Dortmund. Pada kesempatan ini, sang ayah juga tidak menutup kemungkinan bahwa Haaland akan melanjutkan karirnya lebih lama di Borussia Dortmund. Ia menyebut Dortmund adalah klub yang luar biasa untuk Haaland, sehingga ia yakin putranya bisa lebih berkembang bersama The Black and Yellow. Al-Sadd konfirmasi Xavi bakal latih Barcelona. Spekulasi siapa manajer baru Barcelona akhirnya terjawab. Tim asal Catalunya itu akan segera dilatih oleh mantan pemain mereka yaitu Xavi Hernandez. Barcelona sudah 1,5 pekan tanpa pelatih tetap. Mereka menggunakan jasa Sergi Barjuan sebagai caretaker usai mereka memecat Ronald Koeman.
Barcelona diketahui sudah sepekan terakhir bernegosiasi dengan Al-Sadd selaku klub pemilik Xavi. Mereka mencoba meyakinkan klub Qatar itu untuk melepas sang manajer. Hari ini, Jumat, Al-Sadd mengambil keputusan. Mereka resmi melepaskan Xavi ke Barcelona. Keberhasilan manajemen Barcelona mendapatkan jasa Xavi ini penuh dengan perjuangan, karena Al-Sadd pada awalnya tidak mau melepaskan sang manajer. Mereka menegaskan Xavi masih punya kontrak hingga tahun 2023. Mereka ingin sang manajer menghormati kontrak yang ia tanda tangani itu. Namun berkat lobby yang intens dari manajemen Barcelona dan termasuk permintaan dari Xavi sendiri, akhirnya Al-Sadd rela melepaskan sang manajer. Pakar transfer Eropa yaitu Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Barcelona bisa mengamankan jasa Xavi karena mereka akhirnya bersedia membayar klausul rilis sang manajer. Jumlah klausul rilis itu bisa dikatakan cukup kecil. Barcelona hanya membayar 5 juta euro ke klub Qatar tersebut demi jasa pelatih 41 tahun tersebut. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.